Halo guys, di sebelah gua udah ada casing dari Lianli. Ini adalah Lianli Lancool 2 Mesh ya. Hari ini gua mau bahas sedikit tentang casing ini ya, dan kenapa menurut gua ini adalah casing impian gua yang gua nggak rekomendasiin buat kalian. Oke guys, pertama gua ceritain dulu ya tentang casing ini. Jadi casing ini sebenarnya udah lama keluar, tapi di pasaran masih ada. Dan sekarang sebenarnya sudah ada Lancool versi ketiga ya, Lancool 3. Tapi harganya masih di atas 2 jutaan ya. Gue cek terakhir sih harganya 2,3. Nah, Lancool 2 ini, gue nyebutnya Lancool 2 aja ya. Lancool 2 ini sebenarnya keluar pertama-tama tuh ada versi yang warna hitam doang dan warna putih, tapi dalamnya interiornya warna hitam juga. Oke, jadi kenapa gue sebut casing ini adalah casing impian gue, tapi gue nggak rekomen buat kalian. Karena casing ini bagus ya, dan ini gua waktu pertama kali lihat ya ini keluar, gue pengen banget beli ini. Saat akhirnya gue bisa ada duit buat beli, gue akhirnya beli. Tapi sekarang sudah ada keluar yang namanya Lancool 216, dan itu yang gue lebih rekomen buat kalian kalau kalian mau beli. Selain harganya di bawah ini ya, ini BTW harganya 1,6, tapi yang Lancool 216 itu harganya sekitar 1,2. Dan Lancool 216 itu fiturnya lebih banyak, dan gue rasa itu casing yang lebih bagus. Cuma casing ini gue seneng karena emang kayak dendam gak kesampean aja gitu. Jadi gue beli casing ini. Jadi pertama kalau kalian lihat di sini dia pakai mesh ya, dan dia pakai magnet, bisa dibuka. Di sini ada drive slotnya, sama kayak yang di versi Lancool 216 juga. Tapi fitur yang nggak ada di 216 adalah ini, dia akses ke tempered glassnya dia pakai ini ya, engsel seperti ini ya. Ini sih ciri khas casing-casing premium mungkin seperti ini ya. Convenient aja nih kalau kalian bukanya pakai engsel gini ya, dibanding kalian harus buka digeser terus kalian taruh. Ini masih bisa gini, dan ini juga masih bisa dilepas juga sebenarnya seperti ini ya. Kalian mungkin udah pada tahu ya. Tapi kalau gua dulu emang kepengen banget punya casing yang bisa dibuka-buka gini, jadi gua beli ini daripada yang Lancool 216 ya, walaupun yang itu juga bagus banget. Oke, jadi ini fitur kebukanya ya. Dan di belakang sini, kalau yang biasanya kan di sini ketutup semua ya, tapi karena ini casing buat show off dan buat gimmick, gue rasa ya, ini semua pakai kaca juga. Jadi kabel manajemennya juga dikasih dikasih tutup-tutupan seperti itu. Dan di sini drive cage-nya, ini gue buka aja dulu ya. Ini juga sama dibuka seperti ini, dan ini juga dibukanya gini. Ini agak PR ngebukanya karena harus 2 tahap gitu. Kalian bisa lihat di sini kabel manajemennya dikasih kayak penutup gitu guys. Ya, ini dari besi juga. Besi semua ya kalau Lianli ya. Besinya tebel dan berat jadinya ya. Dan ini kabel manajemennya dibikin seperti ini. Sini juga ada, tapi di sini buat ini aja. Cover penutup cover motherboard. Tapi kalian bisa akses motherboardnya dengan lebih mudah sih di sini ya. Dan di sini ada hard drive cage-nya, di sini ada 2. Jadi kalian bisa pamer nih SSD kalian di sini ya. Di sini juga ada buat tambahan drive cage juga. Di sisi dalamnya juga tadi ada 2 juga ya. Jadi total ada 6 semuanya. Nah, ini kabel manajemennya di sini. Tapi yang ini, setahu gua kalau versi yang Lancool 2 yang pertama, dia nggak dapat USB Type C. Tapi di sini kita dapat sih kabel USB Type C. Gua nggak tahu apakah ini pembaruan ya. Jadi kita bisa pakai port USB Type C yang ada di front I/O panel ini. Nah, ini juga bisa kita lepas. Harus pas posisinya ya, front panelnya pakai mesh seperti ini. Cuma di sini ada jeda bolong yang gede, karena ya debu akan masuk gitu. Mending lu kosongin aja sekalian gitu. Debu akan masuk dari bawah sini ya biasanya. Jadi ya nggak tahu nih kalian bisa ngakalin seperti apa. Mungkin kalian tambahan dust filter aja dikit di bagian sininya ya, kalau kalian punya casing ini. Dan dia langsung dapat 3 fan ya. Gua nggak tahu nih, kalau gini kayaknya RGB sih ya, RGB fan-nya ya. Dan fan-nya cukup bagus, ada karetnya supaya nggak berisik kalau dia muter. Dan dia dibikin DC chain seperti ini ya. Bagian sini juga bisa dibuka fan-nya, bisa dimajuin atau dimundurin. Ada 3 posisi di situ. Jadi kalian bisa pasang radiator 360 di sini ya, yang panjang. Dan di bagian sini juga bisa kalian copot ya. Jadi bisa kalian aturin ke depan, ke belakang juga. Dan di sini juga support
radiator, tapi kayaknya bukan yang panjang ya, karena di sini mentok. Di sini ada I/O-nya, ada ininya PCB-nya di sini buat kabel dari front I/O, dan dia cuma support buat 2 fan doang. Beda sama yang 216 itu kayaknya bisa support sampai 3 ya. Dan kekurangan ini dibanding 216, dia nggak bisa kita copot bagian atasnya sini. Jadi masangnya masih pakai cara tradisional, kita harus pasang seperti ini ya. Jadi kita nggak bisa pasang di luar kalau mau pasang fan atau pasang radiator. Ya nggak terlalu masalah sih sebenarnya kalau buat gua. Dan emang gue beli ini karena dari dulu gue kepengen gitu ya. Tapi saat gue lihat Lancool 216, gue merasa itu casing jauh lebih baik. Dan kalau gue bisa rekomendasiin, mending beli 216 dibanding Lancool 2 Mesh ini. Oke guys, mungkin itu sedikit pendapat gue tentang casing ini ya. Casing yang baru gue beli ini. Dan menurut gue casing ini emang cocoknya buat kalian yang bener-bener pengen show off bagian samping sini doang ya. Jarang-jarang gitu ya. Nggak semua orang pengen semua sisinya kelihatan ada kacanya dan kelihatan komponennya gitu ya. Tapi kelebihannya itu doang gitu ya. Dan kekurangannya selain harga lebih mahal gitu ya. Dan sekarang sudah ada keluaran Lancool 216 yang menurut gue jauh lebih banyak fiturnya, yang fiturnya lebih realistis gitu, lebih berguna. Kayak ada GPU vertical mount-nya ya. Jadi kalian nggak usah beli vertical mount lagi, udah langsung ada di casing Lancool 216. Di sini nggak ada. Terus bagian atasnya juga bisa dicopot supaya kalian bisa lebih mudah pasang kipas atau radiator. Terus fitur-fitur seperti sirkulasi udara yang di sini juga materialnya masih pakai mesh gini, itu ada juga di 216. Jadi kayaknya gue agak sedikit nyesel kenapa gue belinya yang Lancool 2 Mesh ini. Tapi ya ini kayak dendam nggak terbalaskan gitu kan. Dari dulu gue kepengen banget ini, jadi gue beli ini dulu. Dan Lancool 216 harganya juga nggak terlalu mahal ya. Mudah-mudahan nanti gue bisa beli juga casingnya doang ya, karena partnya gue nggak tahu bisa nge-build lagi atau enggak. Ya mudah-mudahan aja bisa nanti ya. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk review gua, sedikit opini ya, bukan review sebenarnya, opini aja tentang casing Lancool 2 Mesh ini. Yang Lancool 216 mungkin mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki, dan kalau kalian punya rencana buat beli casing, gua rekomendasiin casingnya mending yang 216 aja. Thank you guys yang udah nonton, and see you on my next video. Bye bye guys.